Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 8 Mei 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Melissa Desirait, inilah live update selengkapnya. SD 164 Kasang Kota Jambi yang berdinding sebagian papan dan dilengkapi bangunan beton habis dilalap api. Feryadi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengatakan satu orang personilnya sempat mengalami lecet di bagian kepala akibat tertimpa kayu saat proses pemadaman. Asal api yang merambat terjadi dari rumah bedeng samping SD akibat korsleting listrik, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jambi, Rara Kusoh, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Rara. Ya, baik, Mei. Saat ini saya tengah berada di SD 164 Kasang, Kota Jambi, yang tepatnya belakang saya ini adalah konstruksi beton, yang mana bangunan ini tidak hangus terbakar, karena memang sebagian besar dari bangunan yang berkonstruksi papan itu hangus terbakar. Nah, informasi yang saya dapat tadi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, bahwasannya seluruh siswa besoknya akan diungsikan ke SD 190 Kota Jambi untuk melakukan pembelajaran. Kalau dari sekolah ini, sebagian besar memang berkonstruksi papan, sehingga tidak bisa difungsikan untuk aktivitas belajar mengajar dan juga untuk aktivitas kegiatan di kantor sekolah, seperti itu. Lalu bersebelahan dengan ini ada juga bedeng, dua bedeng ludes terbakar, dan juga beberapa pohon di area sini terkena dari terpaan panasnya api yang membakar sekolah ini, membuat pohon-pohon di sekitar sini menguning, seperti itu. Dan bisa juga kita sampaikan bahwasannya di lokasi kebakaran ini, yaitu di SD ini, berada di atas rawa, sehingga ini cukup jauh dari pemukiman. Memang tidak terlalu dilihat, tidak terlalu jauh, tetapi kalau untuk mengakses ke sini secara langsung, masyarakat perlu keluar dari rumah terlebih dahulu, karena di sini mayoritas rumah-rumah yang berdekatan dengan sini membelakangi sekolah atau SD 164 ini. Begitu, rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Rara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang pria nekat menaiki gardu listrik di halaman kantor KPU Ketapang, Kalimantan Barat pada Jumat. Diduga pria yang diketahui bernama Ricky Maisaf, warga Bekasi, Provinsi Jawa Barat itu nekat melakukan aksinya karena memiliki gejala gangguan mental. Ricky diketahui berusaha melakukan percobaan untuk mengakhiri hidup dengan memanjat tiang gardu listrik PLN. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Nur Imam Satria, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Imam. Ya, Mei dan Tribuners sekalian. Jadi seorang pria nekat menaiki gardu listrik di halaman kantor KPU Kabupaten Ketapang, atau tepatnya di Kecamatan Galtapawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Jumat 6 Mei 2022 pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat kemarin. Pria tersebut diketahui bernama Ricky Maisaf, 52 tahun, warga Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang kesehariannya saat ini tinggal di Warung Lamongan, tepatnya di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Galtapawan, Kabupaten Ketapang. Pria tersebut nekat menaiki gardu listrik bertegangan tinggi, diduga karena ingin mengakhiri hidupnya, yang mana sempat diketahui pria tersebut melukai tangannya sendiri dengan menggunakan pecahan kaca. Akibat peristiwa tersebut, tim gabungan dari BPBD, tim SAR, Damkar, hingga pihak kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana turun langsung ke lokasi kejadian dan mencoba untuk membujuk pria tersebut untuk turun dari gardu listrik tersebut. Usaha negosiasi tidak berhasil, terpaksa sebanyak 7 anggota gabungan terpaksa menaiki
gardu listrik tersebut, yang mana gardu listrik itu sudah dipadamkan oleh pihak PLN Ketapang. Setelah berhasil diturunkan, pria tersebut akhirnya dibawa langsung ke Mapolres Ketapang untuk ditenangkan. Pihak kepolisian juga meminta kerabat korban atau Ricky ini untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap yang bersangkutan. Setelah itu pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Ketapang untuk memulangkan Ricky ini. Dari penuturan rekan Ricky, bahwa Ricky ini memang memiliki gejala gangguan jiwa atau gangguan mental. Ricky sering berhalusinasi kalau semua orang itu kerap memusuhi dirinya, makanya dia nekat melakukan aksi seperti itu. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Nur Imam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Satreskrim Polrestabes Medan resmi menetapkan tersangka terhadap Darwin Antonius Sibarani yang menipu warga dengan menyamar sebagai polisi lalu lintas. Darwin pun kini sudah ditahan di Polrestabes Medan. Tersangka dikenakan pasal penipuan dan terancam kurungan di atas 5 tahun penjara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Freddy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Freddy. Ya, halo Medan juga pemirsa. Jadi Satreskrim Polrestabes Medan itu sudah resmi menahan dan menetapkan Darwin, polisi lalu lintas Gadungan yang ditangkap pada 3 Mei lalu. Jadi setelah ditahan, terungkap ternyata Darwin ini menyamar sebagai polisi Gadungan sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dan korban tertinggi yang ditipunya atau diperasnya itu dengan nominal adalah 4,5 juta seorang kerja yang baru saja menerima uang THR. Jadi pada saat itu korban ini ditakut-takuti karena dituduh sebagai pebalap liar dan segala macam, sehingga korban itu diancam akan dibawa ke polsek terdekat, sehingga akhirnya dia menyerahkan uang senilai 4,5 juta. Dan saat ini sudah ada 2 orang korban yang melapor, sementara ada 15 STNK, 1 TKB dan SIM lainnya yang diduga milik korban yang ditipu oleh polisi Gadungan tersebut. Namun saat ini polisi masih mendatangi STNK kendaraan yang disita dari Darwin itu. Namun karena masih Lebaran, jadi para korban itu belum bisa dijumpai. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Freddy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, jadi terhadap tersangka atas nama Darwin Antonius Sibarani, kami kenakan pasal penipuan dan pemerasan dengan sanksi pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Dari yang bersangkutan itu kami amankan barang bukti berupa 15 STNK, kemudian ada 6 SIM, kemudian ada 1 BPKB. Kemudian tersangka juga kami amankan yang bersangkutan ini dengan kondisi menggunakan pakaian menyerupai anggota Polri, dilengkapi juga dengan rompi menyerupai anggota lantas. Dari 2 korban ini, untuk 1 korban berinisial F, korban ini diambil uangnya dengan cara memeras korban, ditakut-takuti akan dilakukan penindakan terhadap korban, dibawa ke Polsek Sunggal, diambil uangnya senilai 4.500.000. Nah, kemudian untuk 1 korban lainnya juga ditakut-takuti dengan diambil SIM-nya, dengan sebelumnya juga dia meminta uang senilai 200.000. Bahau Hulu merupakan satu dari 5 kecamatan di Kabupaten Malinau yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Karena berbatasan akses, warga Kecamatan Bahau Hulu yang memerlukan rujukan pelayanan kesehatan harus menyeberangi
jeram Sungai Bahau menuju ke bandara di kecamatan tetangga. Karena landasan pacu lapangan terbang Long Alango belum memadai, warga yang sakit dan perlu dirujuk harus menyeberang ke kecamatan Pujungan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Muhammad Supri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Supri. Baik, selamat siang rekan Mei dan rekan-rekan di studio serta Tribuners. Kemarin tepatnya pada tanggal 3 Mei 2022 atau bertepatan pada hari kedua Lebaran, kami mendapatkan informasi dari perbatasan RI Malaysia di Kabupaten Malinau di Kecamatan Bahulu bahwa warga sedang mengantar 3 pasien untuk dirujuk di kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Malinau Kota atau Ibu Kota Kabupaten Malinau yang merupakan rumah sakit umum daerah Kabupaten Malinau berlokasi di Kecamatan Malinau Utara atau di sekitar wilayah Ibu Kota Kabupaten. Bahulu merupakan satu dari 5 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, dalam hal ini Sarawak. Dan di sana kami mendapatkan informasi dari tokoh pemuda dan warga bahwa saat ini lapangan terbang atau bandar udara perintis di Bahulu, dalam hal ini lapangan terbang di Desa Long Alango, tidak dapat difungsikan untuk pesawat yang biasanya merupakan pesawat yang dijadikan armada untuk mengangkut pasien atau warga yang memerlukan rujukan ke wilayah ibu kota. Berdasarkan keterangan dari Roni Manan, tokoh pemuda Bahulu sekaligus juga pegiat media sosial, bahwa peristiwa warga desa dan sejumlah tokoh pemuda mengantarkan 3 pasien tersebut terjadi pada 3 Mei 2022 lalu atau bertepatan pada 2 Syawal 1443 Hijriah di Kabupaten Malinau. Untuk berdasarkan informasi yang kami peroleh juga, sebelumnya lapangan terbang Long Alango ini dikelola swadaya oleh masyarakat, termasuk landasan pacu yang masih berupa rerumputan dan tanah, di mana cukup membahayakan ketika terjadi musim hujan dan di wilayah tersebut tidak dapat pesawat yang biasanya beroperasi di wilayah tersebut tidak dapat didaratkan karena landasan pacu yang belum memadai. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Kaltara pada saat yang sama juga, bahwa lapangan terbang Long Alango di Bahulu ini sebelumnya telah diusulkan untuk dilaksanakan peningkatan landasan pacu. Sebelumnya, dalam berita sebelumnya di Tribun Kaltara, bahwa Sekda Kabupaten Malinau Ernest Silvanus telah mengajukan hal tersebut ke dalam musyawarah rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Utara 2023 untuk peningkatan Bandara Long Alango. Untuk diketahui, Mei dan rekan dan Tribuners, bahwa untuk mengangkut masyarakat yang atau merujuk masyarakat yang memerlukan perawatan segera, masyarakat Bahulu yang terdiri dari 6 desa yang berbatasan dengan negara Malaysia harus menempuh arus jeram, dalam hal ini Sungai Bahau, yang dikatakan ketika debit airnya meninggi itu lebih memudahkan masyarakat untuk melalui atau menyeberangi sungai tersebut. Namun ketika debit air berkurang, perahu yang ditumpangi warga dan pasien harus berhadapan dengan batu-batu dan arus jeram dari Sungai Bahau sendiri, sehingga itu cukup menyulitkan masyarakat untuk menyeberang ke bandara Long Pujungan, dalam hal ini bandara di kecamatan yang berseberangan langsung dengan Kecamatan Bahulu. Saat ini warga menantikan usulan musrembang dari Kabupaten Malinau di Provinsi Kalimantan Utara untuk segera dilakukan peningkatan terhadap bandar udara perintis di Desa Long Alango, Kecamatan Bahulu, Kabupaten Malinau tersebut, rekan Mei.
Baik, terima kasih Muhammad Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun tewas tenggelam saat berwisata dengan keluarganya di Taman Herbal Insani Sawangan, Kota Depok. Meski sempat mendapat pertolongan awal, namun sayangnya nyawa korban tak dapat diselamatkan. Bocah 4 tahun itu pun tewas di lokasi kejadian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Pebi Adeliana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Pebi. Ya, Mei, berdasarkan dari rekaman kamera pengawas, manajer, pengembang, dan juga pengawas Taman Herbal Insani Depok, Hendro, mengatakan bahwa korban FI, bocah laki-laki berusia 4 tahun yang tewas tenggelam saat berwisata dengan keluarga di Taman Herbal Insani Depok, terlihat menerobos pagar pembatas yang ada di antara kolam dewasa dan juga jadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 lalu. Pihak pengelola sendiri saat ini diketahui sudah melakukan mediasi dengan pihak keluarga korban dan juga akan bertanggung jawab sesuai dengan SOP yang berlaku. Dapat kami sampaikan bahwa Kapolsek Bojongsari Kompol Roni mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan menutup sementara tempat wisata ini. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi mendapati fakta bahwa tidak ada satupun lifeguard atau penjaga wisata air di Taman Herbal Insani Depok yang telah memiliki sertifikat lisensi begitu. Nah, adapun pada hari Sabtu kemarin, Roni mengatakan bahwa sedikitnya ada 8 orang penjaga wisata air yang sudah dilakukan pemeriksaan. Hasilnya didapati bahwa ke-8 penjaga tersebut tidak memiliki kompetensi begitu. Dalam hal ini Kapolsek Bojongsari Kompol Roni mengaku dirinya sudah melakukan imbauan agar para pelaku wisata air di daerah Bojongsari dan Sawangan melengkapi lifeguardnya dengan uji kompetensi. Hal ini perlu diperhatikan agar apabila terjadi hal semacam ini mereka sudah di backup dengan uji kompetensi yang menyatakan bahwa mereka layak bekerja di tempat wisata, khususnya yang berhubungan dengan dunia air begitu. Nah, Roni pun mengatakan pihaknya akan kembali memeriksa sejumlah saksi lainnya dalam kasus ini, diantaranya pengelola dan juga beberapa karyawan yang bertugas. Disebutkan bahwa terkait kasus ini adanya dugaan unsur kelalaian pengelola dari peristiwa tewasnya seorang bocah di Taman Herbal Insani Sawangan Depok pada hari Jumat lalu. Menurut Roni, saat ini pihak kepolisian sendiri akan menindak tegas segala bentuk kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang begitu, Mei. Adapun sementara ini pihak kepolisian telah menetapkan pasal 359 karena kelalaian dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Pebi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghibur wawancara dengan Kapolsek Bojongsari. Berikut tayangannya untuk Anda. Dijelaskan Pak Kapolsek terkait musibah meninggalnya seorang anak laki-laki di tempat wisata Taman Herbal Insani itu seperti apa sih, Pak? Baik, terima kasih rekan media bahwa di kejadian itu terjadi sekira hari Jumat kemarin sebelum sholat Jumat pukul 11.30 WIB. Nah, di situ korban MI ya datang ke kolam bersama keluarga, dalam hal ini saksi satu, ibunda dari korban. Nah, namun di jam 11.30 WIB itulah korban tenggelam di kolam Taman Herbal itu. Lanjut ada warga yang melaporkan, menginformasikan kepada kami Polsek Bojongsari. Kami di Ditreskrim dan tim olah TKP kami langsung ke lapangan. Langsung saya perintahkan kemarin ke tim untuk lakukan polis lain, ya, karena
korban sudah meninggal dunia. Sampai kami dari Polsek ke rumah korban mendampingi proses pemakaman. Pemerintah telah menetapkan bahwa hari ini Minggu 8 Mei diprediksi akan menjadi puncak arus balik Lebaran 2022. Mengingat pada Senin besok, sebagian besar masyarakat akan mulai melakukan aktivitas. Hal itu terlihat dari kondisi jalur alternatif Pantura yang kerap kali menjadi pilihan para pemudik sepeda motor untuk melakukan perjalanan balik. Hingga siang ini, pemudik dengan menggunakan sepeda motor sudah mulai ramai terlihat melintas di ruas jalur Pantura. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Rizky Sandi Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizky. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribuners. Saat ini saya Rizky Sandi Saputra melaporkan langsung dari ruas jalan Pantura, begitu atau Pantai Utara, tepatnya di Jalan Nasional 1, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di mana pada siang ini sekitar pukul 12.55 waktu Indonesia bagian Barat, pantauan saya di lapangan ini pemudik dengan menggunakan sepeda motor, dominan menggunakan sepeda motor, itu sudah mulai ramai melintas di jalur Pantura. Memang jika mengingat prediksi dari pemerintah dan juga Korps Lantas Polri, itu pada hari ini diprediksi akan menjadi hari akhir puncak arus balik Lebaran 2022, karena mengingat pada Senin besok masyarakat akan kembali beraktivitas bekerja begitu, dan juga akan melakukan aktivitas lainnya di kota asal. Terlihat di belakang saya, meski volume kendaraan bermotor terpantau sangat tinggi, namun kondisi ruas jalan di Pantura ini terpantau lengang begitu Mei. Tadi juga saya sudah mengamati jalannya arus lalu lintas ini sejak dari kota Brebes begitu, Jawa Tengah. Terpantau juga tadi masih lengang begitu, meskipun lalu lintas di jalan Pantura ini sudah mulai meningkat volume kendaraannya. Sebagai informasi juga Mei, per hari ini tadi siang sekitar pukul 11 begitu, pintu gerbang tol untuk arah Pejagan Pemalang sudah mulai ditutup oleh pihak aparat kepolisian, karena memang sebagai informasi pada hari ini akan diterapkan kembali mekanisme one way atau harus satu jalur begitu untuk mengarah ke Jakarta. Alhasil tadi saya sempat kesulitan untuk mengakses jalur ke dalam gerbang tol Pejagan. Alhasil saya untuk saat ini menempuh jalur alternatif, tepatnya di jalur Pantura begitu guys. Sebagai informasi juga, berdasarkan catatan Jasa Marga terbaru hingga hari ini, maksud saya hingga Sabtu kemarin, terjadi pelonjakan arus balik begitu yang didominasi oleh pemudik dengan menggunakan mobil roda 4, kendaraan pribadi dengan mobil roda 4 itu yang sudah mulai kembali, maksud saya kembali ke Jakarta, itu meningkat sekitar 159%. Jasa Marga mencatat hingga H+5, berarti H+5 kemarin itu sudah ada 170.000 lebih kendaraan roda 4 yang melintas di ruas jalan tol untuk kembali ke daerah Jakarta. Sekian Mei laporan yang bisa saya sampaikan di jalur Pantura, tepatnya di Jalan Nasional 1, Kota Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rizky Sandi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Warga Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor dihebohkan dengan hanyutnya seorang bocah. Bocah berinisial MAT asal Kampung Cibuluh, Kota Bogor ini sempat hanyut di Kali Cipakancilan pada Kamis 5 Mei sore. Kejadian ini bermula ketika ibu dari MAT sedang mempersiapkan perlengkapan mandi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bogor, Rahmat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rahmat. Baik, rekan Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya, dapat kami sampaikan bahwasanya beberapa waktu lalu, tepatnya pada Kamis 5 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, warga Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor dihebohkan dengan hanyutnya seorang bocah. Belakangan ini diketahui bahwasanya bocah tersebut berinisial MAT dengan usia sekira 1,5 tahun.
Kejadian tersebut bermula ketika ibu dari MAT ini sedang mempersiapkan perlengkapan mandi dari MAT itu sendiri. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Kapolsek Tanah Sareal AKP Surya. Dalam keterangan yang kami dapatkan bahwasanya AKP Surya menjelaskan kejadian tersebut terjadi sekira pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dan kemudian ditemukan oleh warga sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam keterangan lanjutannya, Kapolsek Tanah Sareal AKP Surya mengatakan bahwasanya awalnya ibu dari MAT ini tidak percaya ketika MAT ini dikatakan tenggelam di Sungai Cipakancilan, Kota Bogor. Kabar tersebut berawal datangnya dari kakak dari MAT sendiri yang mengatakan bahwa adiknya itu tenggelam dan hanyut di Sungai Cipakancilan, Kota Bogor. Namun hal tersebut dianggap sebagai suatu bercandaan awalnya. Namun tidak berselang lama, tetangga dari MAT ini sendiri ataupun ibu dari MAT sendiri mendatangi MAT di kediamannya dan mengatakan bahwasanya MAT saat itu sedang ditolong oleh para warga Kampung Cibulo, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Alhasil, ibu dari MAT ini langsung kaget dan membangunkan suaminya. Dan alhasil, ketika dia sampai ke TKP penemuan anaknya yang hanyut tersebut oleh warga, ibu tersebut baru mempercayai bahwasannya anak yang dicarinya tersebut telah hanyut di Sungai Cipakancilan, Kota Bogor. Namun beruntung menurut keterangan dari Kapolsek Tanah Sareal tersebut, MAT langsung berhasil diselamatkan oleh warga sekira pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan MAT ini sendiri langsung sadarkan diri dan menangis. Kemudian dalam lanjutannya tersebut, MAT langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberikan penanganan oleh anggota keluarganya. Dan berdasarkan informasi terbaru yang kami dapatkan bahwasanya pasca kejadian ditemukannya MAT tersebut oleh warga di Rumah Sakit Hermina Kota Bogor, MAT tersebut mendapatkan penanganan yang cukup bagus dan pada saat itu pun MAT sudah dalam kondisi normal, namun masih dengan bantuan oksigen. Begitu Mei laporan dari kami. Baik, terima kasih Rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Arus balik lebaran dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa mencapai puncaknya pada akhir pekan ini. Volume kendaraan dan jumlah pemudik melonjak drastis yang terlihat dari kemacetan panjang, mulai dari Jalan Tol Ruas Bakauni, Kabupaten Lampung Selatan, hingga pintu masuk Pelabuhan Bakauni. Antrean mengular terjadi terutama pada malam hingga dini hari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Rio Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rio. Oke, selamat siang rekan Mei. Dapat kami sampaikan bahwa hasil pantauan kita pada malam hari hingga dini hari untuk jalan tol lintas Sumatera, pemudik yang hendak menyeberang ke Merak itu mencapai puncaknya pada Minggu malam, atau tepatnya terhitung sejak pukul 1 hingga dini hari. Memang hasil pantauan kita untuk melerai kepadatan tersebut diberlakukan pemberhentian kendaraan di 3 rest area sebelum pelabuhan. Jadi ketika memang pemudik sudah memadati gerbang keluar tol Bakauheni Selatan, pihak dari anggota kepolisian memberhentikan beberapa pemudik di rest area untuk dilakukan pengecekan tiket. Jadi hal tersebut juga bisa dikatakan tidak terjadi penumpukan yang panjang di area pelabuhan. Namun walaupun sudah diberlakukan hal seperti itu, tetap saja
volume arus mudik mencapai puncaknya pada tadi malam dan antrian panjang sempat terjadi di pukul 1 hingga dini hari untuk mengantri masuk ke gerbang Pelabuhan Bakauheni. Antrian itu terhitung dari mulai gerbang pelabuhan hingga gerbang tol Bakauheni Selatan. Nah, itu rekan Mei yang bisa dilaporkan untuk perkembangan arus mudik. Dan sebagai informasi terakhir untuk volume arus mudik kini telah mencapai sisanya hanya tinggal 30% dari data dari ASDP. Terima kasih rekan Mei. Baik, terima kasih Rio Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Bentar lagi Lebaran. Siapa nih yang udah siap-siap mudik Lebaran? Nggak cuma pakai transportasi umum aja. Sebagian dari pemudik biasanya memilih mobil pribadi untuk menemani perjalanan ke kampung halaman. Tentunya, mudik dengan mobil pribadi membutuhkan berbagai persiapan yang ekstra ya, agar perjalanan mudik bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Karena itu, penting loh Tribuners untuk melakukan persiapan mudik saat naik mobil pribadi, baik itu teknis maupun non-teknis. Pertama, pastikan kondisi mobil dalam keadaan baik. Sebelum menggunakan mobil pribadi untuk mudik Lebaran, cek dulu kesiapan mobil Anda apakah cukup baik untuk menempuh perjalanan jauh. 5 aspek ini penting loh buat kamu cek. Di antaranya adalah lampu, ban, suspensi, serta cairan pada mesin seperti oli, air radiator, air aki, minyak rem, dan lainnya. Pemudik juga perlu mengecek fitur keamanan pada mobil masing-masing berfungsi dengan baik. Fitur keamanan pada mobil tersebut antara lain airbag, alat pendeteksi titik buta atau blind spot detector, sabuk pengaman atau seatbelt, dan lainnya. Kedua, persiapkan jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan berfungsi untuk membuat perjalanan mudik Anda lebih tertata. Jadwal perjalanan bisa meliputi rencana titik pemberhentian untuk beristirahat selama perjalanan. Ketiga, jangan lupa beristirahat. Kelelahan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan saat mudik Lebaran. Karena itu, jangan memaksakan diri tetap mengemudi ketika rasa lelah datang. Istirahatlah sekira 10 menit hingga 30 menit dan lakukan penyegaran otot, otak, dan syaraf. Pilih lokasi istirahat yang nyaman serta tidak mengganggu pemudik lainnya seperti di rest area. Keempat, tidak membawa barang berlebihan. Meski rasanya saat Lebaran ingin membawa banyak makanan atau hadiah Lebaran untuk keluarga, namun muatan yang berlebihan sangat berbahaya loh Tribuners. Dari segi keamanan, membawa barang hingga melebihi muatan kendaraan berisiko bagi keamanan berkendara. Salah satu hal yang paling dihindari saat mudik Lebaran adalah kemacetan. Apalagi kalau Tribun harus menggunakan kendaraan pribadi. Untuk itu, ada beberapa imbauan yang bisa dilakukan pemudik untuk menghindari kemacetan selama mudik Lebaran. Tips dan trik ini berdasarkan penuturan akademisi di bidang kemasyarakatan masyarakat transportasi. Trik pertama yang harus diikuti adalah pemilihan dan waktu perjalanan. Pemudik diimbau untuk menghindari perjalanan di waktu favorit, seperti sehabis waktu sahur atau berbuka puasa. Penting juga untuk mengecek waktu dan rute pemberlakuan rekayasa lalu lintas dari pihak kepolisian. Pemudik juga harus selalu memperbaharui informasi lalin, contohnya melalui kanal resmi Jasa Marga seperti aplikasi Trevoy, Twitter, call center 14080. Selama perjalanan, pastikan agar selalu mengikuti rambu dan arahan petugas di lapangan, disiplin dalam ketentuan berkendara di jalan tol, serta tidak berhenti di bahu jalan, kecuali darurat. Pemudik juga bisa menghubungi call center 14080 dalam kondisi darurat.
Dianjurkan juga untuk menggunakan fasilitas top up saldo di rest area serta menghindari top up di gerbang tol. Sebab sejumlah rest area yang terbangun di sepanjang jalan tol tidak akan mampu menerima semua pengguna untuk beristirahat. Pilihannya adalah harus mengantri masuk rest area di jalan tol atau mencari yang ada di luar infrastruktur konektivitas. Sejumlah aturan yang harus dipatuhi selama di rest area jalan tol, seperti menggunakan rest area selama 30 menit. Kemudian dianjurkan untuk take away makanan, selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan rest area. Mudik lebaran mending malam atau siang hari ya? Apa saja pertimbangan resikonya? Musim mudik lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik lebaran di siang hari, namun ada beberapa yang memilih mudik di malam hari. Berdasarkan pertimbangan dari Training Direktur Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, mudik di siang hari adalah perjalanan yang sesuai dengan siklus tubuh manusia yang beraktivitas di siang hari. Artinya, tingkat keamanan pun jauh lebih terjamin dan terhindar dari resiko mengantuk atau kurang fokus. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Pelabuhan Merak Cilegon, Banten menjalankan 2 pola bongkar muat penumpang pada puncak arus mudik Lebaran 2022. Pola pertama yakni sistem bongkar penumpang yang akan keluar kapal, sedangkan pola kedua menggunakan sistem memuat penumpang yang akan masuk ke dalam kapal. 2 pola tersebut diterapkan pada beberapa dermaga yang ada di Pelabuhan Merak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Gilbert Sandro yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Gilbert. Ya, baik Mei. Pihak Pelabuhan Merak menjalankan sistem 2 pola bongkar muat di beberapa dermaga di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Yang pertama yaitu pola hanya bongkar dan kedua pola hanya muat. Yang dimaksud dari pola hanya bongkar dan pola hanya muat ini adalah para penumpang nantinya hanya dapat naik ke dalam kapal masuk untuk melakukan penyeberangan hanya pada beberapa dermaga, dan juga sebaliknya beberapa penumpang hanya dapat keluar dari Pelabuhan Merak Banten dari dermaga-dermaga yang telah ditentukan. Dan untuk dermaga yang melakukan pola hanya bongkar itu berada di dermaga 4, 5 dan juga dermaga 7 Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Dan untuk pola hanya memuat bagi masyarakat yang ingin melakukan penyeberangan harus balik menuju Pelabuhan Lampung, itu ada di dermaga 1 dan dermaga 2. Dan untuk dermaga 3 itu dilakukan sistem pola muat secara perhatian. Apa yang disebut oleh tugas pelabuhan adalah disebut sebagai zigzag, yang mana berarti kapal yang datang pertama hanya untuk bongkar, dan kedua untuk bongkar dan muat, dan selanjutnya untuk bongkar, selanjutnya kapal selanjutnya lagi untuk bongkar dan muat. Begitu seterusnya secara bergantian. Salah seorang petugas pelabuhan mengatakan pola pengangkutan dan juga penurunan penumpang tersebut dilakukan untuk mengurai kepadatan antrian para pemudik pada puncak arus balik mudik Lebaran 2022 agar terfokus pada wilayah-wilayah tertentu saja. Karena sebelumnya pada Jumat 6 Mei 2022 antrian penumpang untuk masuk ke dalam kapal itu hampir terjadi di seluruh dermaga di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten ini sendiri. Jadi untuk dermaga 1 dan 2 memang areanya berdekatan, dan dermaga 5, 6, 4, 5, 7 itu area juga mereka. Jadi pada area tertentu saja untuk mengurai kepadatan juga penumpang di Pelabuhan Merak Banten ini. Dan kemudian Kapolres Cilegon, AKBP Sigit Haryono menjelaskan diterapkannya 2 pola pada beberapa dermaga di Pelabuhan Merak ini dilakukan guna mempercepat proses bongkar muat para pemudik.
sehingga diharapkan tidak terjadi penumpukan maupun antrean kendaraan yang hendak masuk ke kapal. Nah, jadi para penumpang yang melakukan arus balik dan kembali ke Pelabuhan Merak, kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak ini bisa langsung keluar menuju pintu keluar Pelabuhan Merak dan bisa langsung kembali melanjutkan perjalanan. Hal itu dilakukan agar tidak berbenturan ataupun tidak berdesakan dengan yang penumpang akan naik ke kapal. Dari pantauan dari warga Kota pemudik yang melakukan pembongkaran itu ada di dermaga 4, 5, dan juga 7. Mayoritas kendaraan yang turun dari kapal tersebut adalah kendaraan-kendaraan pribadi, roda 4 dan juga roda 2, sepeda motor dan juga mobil. Meski demikian, ada beberapa truk dan juga bus yang turun dari salah satu dermaga, yaitu dermaga 5. Salah satu dermaga 4, salah satunya ialah kapal Risel Tanjung Perak yang bersandar dan menurunkan penumpang di dermaga 4 Pelabuhan Merak yang menurunkan penumpang yang melakukan keberangkatan dari Pelabuhan Bakauheni langsung. Usai menurunkan ratusan pemudik, kapal tersebut langsung menutup area pintu masuk yang bisa dilihat di gambar. Jembatan pintu masuk tersebut langsung ditutup oleh pihak kapal agar penumpang tidak bisa masuk dalam area tempat kendaraan. Hal serupa juga terlihat di dermaga 3, terlihat kapal Virgo yang bersandar dan hanya menurunkan pemudik yang dari arus balik Lebaran 2020. Begitu, nih. Baik, terima kasih Gilbert atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Puncak arus balik masih belum terlihat terutama di Pelabuhan Manado, Kota Manado, Sulawesi Utara. Puncak arus balik sejak awal diperkirakan terjadi pada tanggal 6 hingga 8 Mei 2022. Namun Pelabuhan Manado pada hari ini justru tampak sepi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Isfara Safitri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Isfara. Ya, selamat siang Mei dan Tribuners. Jadi untuk arus balik Kota Manado hingga hari ini masih tampak tidak terlalu ramai ya, karena memang masyarakat Kota Manado sendiri itu mayoritas beragama Nasrani seperti itu. Jadi kalau untuk arus mudik dan arus balik Lebaran sebenarnya tidak terlalu signifikan. Nah, di Bandara Samratulangi sendiri itu hingga saat ini arus mudik yang terhitung di Bandara Samratulangi itu sekitar 2.300-an penumpang, yaitu pada tanggal 27 April lalu, dan itu tujuannya terbanyak adalah ke Jakarta dan juga Makassar. Lalu untuk arus balik saat ini itu bahkan angkanya masih belum menyentuh 2.000, jadi masih di angka sekitar 1.900, tapi tujuan paling banyak itu ada ke Makassar, Jakarta, dan juga Ternate. Lalu kalau untuk di Pelabuhan Manado hingga hari Minggu sepi, karena memang keberangkatan sendiri itu baru ada nanti sore sekitar jam 5 sore itu ke Kepulauan Sitaro, Tahuna, dan juga Jailolo di Maluku Utara. Tapi untuk tujuan yang paling banyak itu ada kepulauan yang masih berada di daerah di Sulawesi Utara. Seperti itu. Kalau untuk terminal Malalayang sendiri itu hingga saat ini penumpang yang paling banyak itu ada di Gorontalo dan juga ke Palu seperti itu. Nah, mungkin beberapa pihak seperti bandara dan juga dari pihak Pelabuhan Manado sendiri mengatakan mereka masih mau melihat arus balik hari ini karena memang diperkirakan puncaknya 6 sampai 8 itu sendiri. Jadi untuk data hari ini masih belum bisa dipastikan dan akan disampaikan kemungkinan esok hari. Begitu Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Isfara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kebun daun keraton di Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat sedang diserang hama ulat sehingga petani daun keraton gagal panen. Hal tersebut terjadi sejak 2 bulan terakhir sehingga kerugian petani daun keraton diperkirakan puluhan juta hingga ratusan juta rupiah karena puluhan hektar kebun daun keraton habis diserang hama ulat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Sahirul Hakim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sahirul. Oke, terima kasih rekan saya Mei. Selamat siang Tribunnews. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit pemberitaan saya di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Ya betul, saat ini sejumlah petani di wilayah Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat sedang diserang oleh hama ulat yang menyebabkan ratusan hektar ladang petani atau daun keraton miliknya petani di sejumlah wilayah Putu Sibau itu gagal panen akibat terkena hama ulat, sehingga kerugian para petani menurut keterangan dari petani ada sekitar dari puluhan juta hingga ratusan juta. Nah, hal tersebut sehingga membuat petani kita di Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, kewalahan untuk membunuh hama ulat tersebut, sehingga mereka sangat berharap ada pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memberi racun obat yang cocok untuk di tanaman daun keraton. Nah, saat ini petani kita khususnya di wilayah petani daun keraton di pesisir Sungai Kapuas ini yang terlalu banyak terkena dampak dari serangan hama ulat tersebut, sehingga mereka beberapa bulan ini memang gagal panen, membuat mereka tidak semangat dalam petani daun keraton, karena apalagi saat ini daun keraton harganya cukup tinggi dari harga sebelumnya. Nah, terkait petani daun keraton di daerah darat bukan di daerah pesisir Sungai Kapuas, masih posisi aman, cuman tetap waspada terhadap serangan hama ulat tersebut. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Sahirul atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan petani daun keraton. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini nyerang perkebunan keraton kita di Putu Sibau. Ini udah efek terakhir, 3 bulanan gitu. 3 bulan ya? 3 bulanan. Kemarin kebun unggal pasir ulat lah. Dia nyerang semua yang ada di daerah pantai, daerah pesisir Sungai Kapuas, rata-rata seperti ini semua. Dan ini berdampak juga dengan harga, bro. Karena mengapa? Karena pasokan daun keraton itu berkurang. Dan alhamdulillah kalau yang di darat, kebun unggal yang di daratan yang jauh dari pesisir itu aman semua. Berarti rata-rata di perkebunan pesisir Sungai Kapuas kena ya? Di pesisir Sungai Kapuas, kalau dari sana sampai ujung habis. Tidak ada sisa lagi. Ini dah hampir 3 bulan kayak gini, belum numbuh lagi. Nampaknya nunggu-nunggu. Kita harus cari apa yang cocok untuk membunuh hama tersebut. Ini pertama kali Pak Uju ini. Iya. Sebelumnya belum pernah? Belum pernah. Dari pertama kita membudidaya sampai hari ini, ini yang pertama tahun ini. Saat ini Kota Palembang tengah mengalami kekosongan sayuran. Hal ini berdampak pada harga sayur di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang kian melonjak. Sayur yang biasa dikonsumsi masyarakat Kota Palembang mayoritas berasal dari Kota Pagar Alam. Namun saat ini memang kondisi sayur di Kota Pagar Alam sedang sepi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Sriwijaya Pos, Wawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Wawan. Terima kasih Saudara Mei dan rekan-rekan Tribuners. Memang pasca Lebaran ini, Kota Palembang dikabarkan, informasi yang kami dapat bahwa saat ini Kota Palembang sedang kekurangan sayur mayur untuk konsumsi. Hal ini disebabkan
suplai dari Kota Pagar Alam dikabarkan tidak terlalu banyak. Setelah kami cek ke lokasi di salah satu pusat bongkar muat sayur di Kota Pagar Alam, yaitu di pasar terminal Denagong, memang kondisi saat ini masih sangat sepi. Tidak tampak aktivitas seperti sebelum Lebaran. Setiap hari penuh dengan aktivitas bongkar muat sayur, baik dari petani menuju ke Kota Palembang. Namun hari ini kami pantau langsung, sangat sepi kondisi yang ada, bahkan ada beberapa kios agen yang tutup. Hal ini disebabkan berdasarkan informasi yang kami himpun, memang pasca Lebaran di H+7 ini masih banyak petani yang belum melakukan panen sayur mereka. Hal ini sangat berpengaruh dengan penjualan yang ada di pasar terminal Denagong tersebut. Nah, hal ini juga otomatis mempengaruhi pengiriman atau suplai sayur ke Kota Palembang. Selain itu, saat ini informasi yang kami himpun, harga sayur di Kota Pagar Alam juga sedikit turun jika dibandingkan H-1 yang Lebaran kemarin. Yang kami himpun, harga buncis di H-1 waktu itu di sekitaran 50.000 per kilogram. Namun hari ini dari harga yang kami pantau, harga buncis hanya sekitar 12.000 per kilogram. Selain itu memang pengaruh masih banyaknya pemudik di Pagar Alam membuat petani masih belum melakukan panen. Selain itu, dari informasi yang kami dapat dari agen, bahwa kemacetan yang sering terjadi di kawasan Kabupaten Muara Enim juga mempengaruhi pengiriman barang ke Kota Palembang, karena kemacetan yang kadang menyampai 12 jam berpengaruh pada kualitas sayur jika sudah sampai ke Palembang. Hal ini dikhawatirkan akan membuat para agen merugi, Mei. Begitu, Mei. Ya, baik. Terima kasih Wawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kapolres Aceh Barat menyiagakan sejumlah perahu karet di tempat-tempat pemandian kawasan wisata di Aceh Barat guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara para personel telah plotting di sejumlah titik kemacetan sehingga arus lalu lintas berjalan dengan baik dan lancar. Selain perahu karet, juga ada kapal polair yang tetap disiagakan untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi di lokasi yang ramai dikunjungi warga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Randi News, Sa'dul Bahri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sa'dul. Ya, terima kasih Mai dan rekan Tribun News. Dapat kami laporkan sesuai dengan banyaknya arus mudik dan banyaknya para warga yang berkunjung ke sejumlah tempat wisata di Kabupaten Aceh Barat, sehingga pihak kepolisian mengambil inisiatif melakukan pengawasan dan keamanan untuk para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar Kabupaten Aceh Barat yang datang ke sejumlah titik tempat wisata guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga pihak kepolisian Polres Kabupaten Aceh Barat menyediakan sejumlah perahu karet yang ditempatkan di sejumlah titik. Salah satunya adalah di Pantai Lehuk Ubun, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Aceh Barat. Hal ini dilakukan guna untuk mengantisipasi agar bila terjadi sesuatu yang membahayakan para warga yang menggunakan kesempatan untuk pemandian di lokasi wisata ini, sehingga dapat segera dilakukan antisipasi dengan adanya perahu karet yang disiagakan oleh pihak kepolisian Polres Aceh Barat. Selain itu, Kapolres Aceh Barat AKBP Panji Santoso juga melakukan pengawasan di sejumlah titik wisata lainnya, baik di Lehuk Ubun, Pantai Breh, dan sejumlah tempat lainnya, dengan menempatkan sejumlah personil, termasuk mengatur arus lalu lintas karena banyaknya pemudik pasca Lebaran ini. Selain itu juga tempat-tempat yang dianggap adanya keramaian maupun kemacetan itu ditempatkan sejumlah personil dari pihak kepolisian Polres Aceh Barat
selain dari yang telah disiagakan di pantai seperti perahu karet dengan sejumlah personil untuk melakukan pengawasan dan keamanan untuk para wisatawan. Begitu, Mai. Baik, terima kasih Sa'dul Bahri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Aceh Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Warga Aceh Barat, situasi secara umum aman terkendali untuk baik mudik maupun nanti pasca mudik. Untuk perkuatan pasukan kami sudah kami plotting di berbagai titik, di antaranya warga-warga yang nanti akan melaksanakan mandi di laut sudah kami kawal dengan rubber boot kami atau perahu karet yang ada di masing-masing laut, masing-masing pantai. Kami juga mengadakan pengawasan via kapal polair untuk mengetahui perkembangan ombak laut dan situasi emergensi untuk antisipasi. Samping itu, untuk seluruh personil kami all out untuk pengaturan, sehingga polisi ada di mana-mana seperti perintah Pak Kapolri dan Pak Kapolda sudah tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, menjadi suatu hal yang sangat kami atensi untuk dilaksanakan. Demikian. Kisaran operasi ketupat kali ini, alhamdulillah masih nihil. Jadi masih nihil untuk kecelakaan, dan kami juga mohon kepada seluruh pengendara tetap jaga keselamatan, tetap patuhi apa-apa yang sedang kami pada saat berkendara, dan laksanakan mudik dengan riang gembira, dan kalau ngantuk jangan lupa minum kopi. Pak, mungkin ada Pak, terakhir Pak, mungkin ada himbauan bagi pelancong ataupun wisatawan yang berwisata di pantai ini Pak, dengan kondisi cuaca yang... Himbauan para pelancong atau wisatawan yang ke pantai, karena sekarang menurut BMKG ombak kisaran antara 3 sampai 4 meter. Nah, kalau sampai di pantai otomatis 1 sampai 2 meter. Saya harap seluruhnya tidak ada yang berlebihan dan menjaga putra-putrinya, anak-anaknya, sehingga hal-hal tidak diinginkan tidak terjadi. Demikian. Bus penumpang program balik gratis dari Pemprov DKI Jakarta mulai diberangkatkan dari Terminal A Pekalongan pada Minggu 8 Mei. Ada 10 bus program balik gratis dari Pemprov DKI Jakarta yang diberangkatkan dari Terminal A Pekalongan sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemudik yang memanfaatkan program ini berasal dari beberapa daerah, di antaranya Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jateng, Indra Dwi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Indra. Iya, Mbak, untuk plus 5 arus balik Lebaran 2022. Untuk arus mudik di wilayah Terminal Pekalongan saat ini memang terpantau ada peningkatan sejak malam Sabtu. Sudah adanya 300 bus yang keluar dari Terminal Pekalongan, dan pagi tadi sudah ada 10 bus dari program mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta yang juga mulai diberangkatkan dari Terminal Pekalongan. Ada sekitar 200 orang pemudik dari wilayah Karsi dan Pekalongan seperti Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang yang kembali ke tempat asalnya, ke Jakarta, untuk melakukan aktivitas yang lain sebagainya. Selain itu juga untuk wilayah Terminal Pekalongan diprediksi untuk arus balik Lebaran terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu malam nanti. Diprediksi hampir dari 300 bus akan keluar dari Terminal A Pekalongan. Untuk situasi kondisi arus lalu lintas di sekitar Pantura Pekalongan sudah mulai padat sejak kemarin hingga siang ini, khususnya ada beberapa titik rawan yang terjadi kemacetan seperti di exit tol Setono, kemudian di wilayah Wiradesa, perempatan Gumawang Wiradesa, dan daerah Siwalan. Untuk petugas kepolisian sudah selalu standby untuk di titik-titik rawan tersebut, dikarenakan dari kedua arah, baik dari arah Jakarta ataupun Semarang, untuk sekitar pukul 2 siang hingga sore nanti memang akan ada keramaian, ditambah dengan arus lokal
untuk selain itu juga di wilayah titik Gumawang, khususnya wilayah desa Kabupaten Pekalongan, sudah ada pos pelayanan yang dijaga dari pos PAM wilayah desa untuk selalu mengatur arus lalu lintas di sekitar jalan tersebut. Begitu, Maya. Baik, terima kasih Indra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PLT Kepala Terminal A Pekalongan, staf Dishub Pemprov DKI Jakarta, serta pemudik. Berikut tayangannya untuk Anda. Malam hari bus masuk ke Terminal Pekalongan, standby dari malam hari. Kita menerima infonya per 1 orang, dan dari grup busnya sendiri, dari PO-nya, dan dari Pemda DKI. Kita menyambut penumpang sudah didaftar oleh IO semua, dan mereka berusaha untuk lebih tepat waktu, Mas, karena jadwal mereka mulun-mulun, dan kita kesepakatan berangkat jam 9. Terus 54 seat, tapi harus maksimal kapasitas 40 bus. Totalnya berapa? Sudah berapa, Bu? Jadi berangkatnya berapa? Ini berangkat semua, Mas, 10 bus berangkat semua. Dan kita berangkat serempak 10 bus. Dengan jumlah penumpang? Rata-rata jumlah penumpang 20. Per bus rata-rata 20. Bu, untuk puncak arus balik di terminal sendiri mulai kapan ini, Bu, terjadi? Puncak arus balik dari tadi malam, Mas. Dari tadi malam kebetulan bus banyak yang masuk di Cikampek, jadi bus masuk itu sekitar jam 11 malam. Kemungkinan kali ini puncak arus balik, karena perkiraan kemarin sudah lumayan banyak. Jadi karena dia kemacetan di Cikampek tidak bisa jalan busnya, kemungkinan hari ini. Ada berapa bus, Bu, yang masuk ke terminal Pekalongan, Bu, untuk kemarin puncak arus balik ini? Untuk kemarin sekitar hampir 300, Mas. Jadi untuk alokasi bus arus balik gratis dari Pemprov DKI Jakarta untuk wilayah Pekalongan dan sekitarnya itu ada 10 bus. Dan alhamdulillah sekarang sudah diberangkatkan secara serentak. Mudah-mudahan bisa selamat sampai tujuan. Ada berapa wilayah yang dikirim bus ini? Untuk total wilayah dari alokasi Pemprov DKI Jakarta ada 17 wilayah. Salah satunya Kota Pekalongan ini. Kalau arus mudik kemarin juga sama hal serupa nggak sih, Mas? Untuk sama, waktu arus mudik juga ke 17 wilayah dan salah satunya juga Pekalongan ini. Ini melalui jalur tol atau? Jalur tol. Jadi langsung. Ada syarat-syarat tertentu nggak sih Pak untuk mengikuti mudik gratis ini, Pak? Yang jelas pemudik itu mendaftarkan diri terlebih dahulu gitu ya. Ini ada IO-nya gitu. Jadi kita dibantu oleh pihak IO, di mana IO nanti ada verifikasi, ada pendataan gitu-gitu terkait jumlah penumpang yang akan menaiki ke bus gratis itu. Ada batasan maksimal? Jakarta Barat, Pak. Jakarta Barat dari mana ini? Dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Tapi ini ikut mudik gratis ya? Iya. Dapat informasi awalnya seperti apa sih, Bu? Aku lewat ini HP anak. HP? Iya. Gimana, Bu, membantu nggak, Bu, dengan adanya mudik gratis ini, Bu? Sangat membantu. Membantu? Iya. Kalau harga tiket normalnya sampai berapa ya, Bu, ya? Nyampe 400. 400. Tadi berarti bersama berapa anggota keluarga, Bu? 6 anggota keluarga. 6 anggota keluarga. Berarti lebih ngirit ya, Bu, ya? Iya. Kalau sebelumnya mudiknya nggak pakai ini, Bu? Enggak. Mudik biasa gitu. Mudik biasa. Kalau kemarin mudik juga, Bu? Kemarin udah 2 tahun aku nggak mudik. Soalnya kan lagi itu ya. Pandemi ya. Pandemi. Kemarin juga ikut bus rombongan ini, Bu, atau enggak? Enggak, aku nggak mudik sama sekali. Enggak mudik sama. Pulangnya. Pulangnya ke sini. Iya, ikut. Video viral yang beredar di mana terdapat salah satu warga desa Teluk Limbung, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tengah duduk di dekat tumpukan uang dengan pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah, menarik banyak perhatian. Mas Rawan, lelaki berusia 41 tahun itu, mengaku uang tersebut didapat dari alam gaib setelah kerasukan atau tidak sadarkan diri selama 1 jam pada 17 April 2022. Pada saat itu, dirinya tengah berpuasa
biasa dan melakukan aktivitas seperti hari-hari biasa, melakukan zikir di salah satu ruangan yang memang biasa digunakannya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Reni, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Reni. Iya, terima kasih Mei. Ya, sesuai dengan yang disampaikan bahwa memang sempat ada tersebar video viral dengan adanya seorang lelaki yang diketahui bernama Mas Rawan, lelaki berusia 41 tahun, warga desa Teluk Limbung, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tengah duduk di dekat tumpukan uang dengan pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Ya, video viral tersebut diambil oleh anak dari Mas Rawan sendiri bernama Rima pada 17 April 2022 setelah beredar menjadi perbincangan masyarakat. Dengan adanya video viral tersebut, dari kepolisian dari Polsek Babirik langsung mendatangi ke kediaman Mas Rawan dan meminta keterangan atau mengklarifikasi mengenai video tersebut. Dari keterangan Mas Rawan sendiri bahwa uang tersebut memang didapatkannya atau ada di salah satu ruangan yang berukuran sekitar 2x2 meter di salah satu ruangan di rumahnya, tempat dirinya biasa melakukan zikir dan juga sholat. Pada saat itu dirinya tengah duduk dan tidak sadarkan diri sekitar 1 jam pada pukul 10 hingga pukul 11, dan saat sudah sadarkan diri tiba-tiba ada setumpuk uang. Menurut keterangan dirinya seperti itu, dan pada saat sekitar pukul 5 sore dirinya meninggalkan rumah hanya untuk ke depan sebentar, dan saat kembali lagi ke dalam ruangan tersebut, uang tersebut sudah tidak ada lagi. Dan untuk kebenaran dari video tersebut sendiri, dari Polsek Babirik juga mengatakan masih perlu ahli khusus untuk mengetahui bahwa video tersebut benar adanya atau editan atau keaslian dari video tersebut. Namun hingga saat ini memang masih belum ada laporan adanya tindak penipuan dari warga ataupun korban, yang beberapa kali ada juga warga yang datang ke rumah Mas Rawan untuk meminta beberapa hajat, misalnya seperti meminta amalan-amalan seperti itu untuk melancarkan usaha misalnya dan sebagainya. Ya, dari Kapolsek Babirik sendiri, AKP Danusura mengatakan bahwa saat ini dari pihaknya masih melakukan memberikan imbauan bahwa agar yang bersangkutan Mas Rawan tidak menerima jasa ataupun hal-hal yang dapat menimbulkan dirinya terkena atau terjerat kasus pidana dengan hal penipuan. Dan dari Polsek Babirik juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih rasional ketika untuk menghadapi fenomena seperti itu. Dan kami juga telah mengkonfirmasi kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kiai Haji Said Masrawan, menanggapi hal yang sedang viral saat ini, fenomena tersebut, mengatakan bahwa hal tersebut mungkin jika memang video tersebut asli dan benar, mungkin adalah adanya bantuan jin seperti itu, namun untuk umat muslim sendiri tidak boleh atau dilarang bersekutu atau meminta hal-hal yang berkaitan dengan jin, dan hanya meminta kepada Allah agar tidak menuju kepada kesyirikan dan juga merusak iman dan juga ketakwaan. Dari MUI juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak datang untuk minta hajat-hajat kecuali kepada Allah, dan menyadari bahwa hal-hal tersebut hanyalah muslihat belaka. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Reni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Mas Rawan, seorang ustadz dan Kapolsek Babirik. Berikut tayangannya untuk Anda. Kurang lebih jam 10-an lah kira-kira itu waktunya nang diresuk tuh. Jadi lupa ulun tuh, hilang kesadaran. Dan entah kenapa ulun ada di dalam kamar gitu nah. Waktu itulah. Iya. Setelah itu ulun terkejut melihat uang banyak numpuk di muka.
Di dalam kamar Dalam itu. kamar. Dibunjuk Pas ulun duduknya. sudah sadar, baru sadar. sadar. Pas sudah sadar, tiba-tiba ada tumpukan uang. Tumpukan uang yang banyak. Mm-mm. Setelah itu ulun kebingungan melihat duit atau uang yang banyak tadi. Dan baru ulun keluar bicara sama istri, anaknya yang bernama Rima. Dan dia langsung menengok ke dalam. Terkejut dia melihat tiba-tiba ada uang yang itu ya. Setelah itu dia mengamira, Video. video. Dan ulun kebingungan, langsung ulun turun beri kabar sama saudara saya sebelah, disuruh datang ke sebelah tempat ulun. Suruh melihat. Bermusyawarah, memikirkan uang yang numpuk di dalam kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para masyarakat, wabil khusus masyarakat Luseng Utara, wabil khusus lagi pada Kecamatan Babirik, yang kebetulan kejadian ini atau kasus ini terjadi pada wilayah Kecamatan Babirik. Sebagaimana yang kita lihat, kita tonton bersama video yang beredar selama ini, bahwa ada seseorang yang mampu menggandakan atau tiba-tiba muncul gitu. Tiba-tiba muncul uang setumpuk semikian banyak. Yang saya lihat itu lembarannya ada yang merah berarti ratusan, ada yang 50-an dan sangat banyak sekali. Nah, kalau muncul pertanyaan kepada para alim ulama, ustadz, dan para mubalik, para juru penerang agama Islam, bagaimana pandangan Islam dalam hal ini? Yang pertama, yang harus kita pahami dulu bahwa masalah alam gaib itu adalah hal yang sangat penting dan itu bagian dari rukun iman kita kepada Allah. Itu yang harus kita pegang bersama, ya. Jadi kita sangat meyakini bahwa ada alam lain di luar alam nyata yang sebagaimana kita rasakan. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Dan hubungan dengan kejadian ini bahwa apa yang muncul dalam video itu yang sekarang viral, maka yang harus kita pahami yang pertama adalah bahwa untuk mendapatkan rezeki atau untuk mendapatkan yang sifatnya kelengkapan keduniaan, entah itu berupa uang atau berupa jasa atau berupa kesempatan peluang yang lain, maka Islam sudah menggariskan proses yang pertama adalah harus kita bekerja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin setelah melihat viralnya dari warga kami di tengah-tengah tumpukan uang yang sangat banyak, kami perintahkan untuk Kanit Bimas, Aibda Deni dan Babin Kamtibmas Bribka Jenudin untuk mendatangi kediaman yang bersangkutan. Kemudian sudah didatangi, maka pas didatangi yang bersangkutan tidak bisa diajak komunikasi karena sedang bicara dengan alam sebelah atau alam gaib, keluarganya, saudaranya yang dianggap dari saudara Awan ini adalah alam gaib itu adalah saudaranya, saudara kembarnya. Itu dia. Jadi sementara itu kami mengklarifikasi lagi, mudah-mudahan yang bersangkutan sudah dalam keadaan normal, baik, agar bisa mengklarifikasi. General Manager Kenjeran Park Surabaya, Paul Stephen, menampik dugaan penyebab ambrolnya perosotan karena kurangnya perawatan wahana. Menurut Paul, setiap hari pihaknya melakukan pengecekan secara menyeluruh dan berkala.
Ia mengatakan penyebab runtuhnya seluncuran tersebut diduga karena ada pengunjung yang sengaja berhenti di sebuah titik saluran seluncuran, sehingga terjadi penumpukan yang menyebabkan seluncuran tidak kuat menahan beban di atasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pernyataan mengenai dugaan penyebab insiden Ken Park karena kurangnya peralatan wahana disampaikan oleh PLT BPBD Kota Surabaya Ridwan Mubarun. Ia mengatakan insiden ini diduga karena permukaan bahan seluncuran di wahana tersebut tidak kuat menahan beban berat. Ridwan mengklaim rusaknya komponen seluncuran lantaran kurangnya mekanisme perawatan. Hal itu berdasarkan informasi awal dari sejumlah saksi oleh BPBD Kota Surabaya yang melakukan pertolongan pertama di lokasi. Kendati demikian, Ridwan tetap akan menghormati proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dikabarkan sebelumnya, ambrolnya perosotan terjadi pada Sabtu 7 Mei sekira pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula saat perosotan sudah mengalami kebocoran sebelum kejadian, namun perosotan itu tetap digunakan hingga melebihi batas. Total korban dari insiden yang terjadi pada siang itu sebanyak 16 orang. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB di bawah komando Egyanus Kogoya kembali viral pasca penyerangan pos marinir di Kabupaten Duga, Papua. Diam-diam aparat gabungan TNI Polri mengendus lokasi markas Egyanus Kogoya CS. Kelompok ini sebelumnya menyerang pos Satgas Mupeyonif Marinir Tigan Duga secara membabi buta. Akibatnya Letu Marinir Anumerta Muhammad Iqbal dan Prakamar Anumerta Wilson Anderson Here gugur. Keberadaan markas Egyanus Kogoya diketahui dari unggahan video yang kini viral di media sosial. Video berdurasi singkat itu memperlihatkan sebuah lokasi yang mencurigakan. Lokasi itu dicurigai sebagai tempat persembunyian orang berpengaruh di tubuh KKB Papua. Meski tak disebutkan kapan video itu diabadikan, namun pada bagian penjelasan disebutkan gambar itu diabadikan di wilayah Tanah Dugama. Disebutkan pula dari pantauan pesawat mata-mata itu, lokasi tersebut merupakan tempat persembunyian Panglima Egyanus Kogoya. Indikasinya tertangkap dari sejumlah aktivitas yang mencurigakan di tempat tersebut. Tempat itu cukup luas dengan 2 unit bangunan yang berukuran cukup besar. Di tempat itu juga terlihat sejumlah pria yang sedang beraktivitas yang pada umumnya mereka menenteng senjata api. Lokasinya di tengah hutan dan jauh dari pemukiman penduduk. Terdapat 2 bangunan dengan jumlah orang yang tak sedikit. Kemudian orang-orang yang berada di tempat itu umumnya bersenjata dan tampak selalu siaga. Nasib nahas menimpa US, bocah berusia 4 tahun asal Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung. US ditemukan meninggal dunia di kolam ikan koi milik BN, ayahnya sendiri, pada Sabtu 7 Mei. Diduga US lepas dari pengawasan kakaknya saat ditinggal orang tuanya lalu tercebur ke dalam kolam ikan koi. Setelah pulang dari kandang burung puyuh, BN langsung menuju kolam ikan miliknya. Saat itu BN melihat sebuah besek mengapung di permukaan kolam. Seketika BN curiga karena besek itu biasa dipakai US untuk memberi makan ikan. BN lalu masuk ke dalam kolam dan mencari hingga ke dasar kolam. Ternyata benar, BN menemukan sesosok tubuh mungil di dasar kolam yang ternyata adalah US, anaknya yang masih balita. Keluarga lalu melaporkan kejadian ini ke Polsek Rejotangan. Bersama unit Inafis Satreskrim Polres Tulung Agung, personel unit Reskrim Polsek Rejotangan melakukan olah TKP. Kolam tempat US tenggelam diketahui sedalam 1,3 meter dengan lebar 2 meter dan panjang 22 meter. Tidak adanya tanda kekerasan menegaskan bahwa korban meninggal murni karena kecelakaan. Orang tua korban juga menolak autopsi dan menerima kematian US sebagai kecelakaan dan jenazah US diminta keluarga untuk dimakamkan. Diketahui US adalah korban ke-6 yang tewas tenggelam di kolam ikan selama 2022 ini. Sebelumnya ada 2 anak yang tewas tercebur kolam gurami yaitu AF dan ZA. Selain itu ada 2 lansia yang juga tewas di kolam gurami yaitu Jas dan SY. Keduanya dari Kecamatan Ngunut. Saat mudik ke kampung halaman, biasanya seseorang seringkali meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong dan terkadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab
untuk mengambil harta benda sang pemilik rumah. Seperti yang dialami Paijo yang rumahnya dibobol maling. Anehnya bukan harta benda yang diambil maling, namun justru bantal dan guling yang menjadi sasaran oknum tersebut. Hal tak wajar ini diceritakan Paijo melalui akun pribadinya di media sosial. Dalam unggahannya, Paijo menceritakan awal mula mengetahui jika rumahnya telah dibobol maling. Dalam video yang diunggahnya, ia pertama kali mengetahui jika rumahnya dibobol maling, yakni saat melihat jendela rumahnya sudah dalam kondisi terbuka. Kondisi jendela rumah tersebut terlihat terdapat bekas guratan menandakan jika ada seseorang yang berusaha membukanya. Tak hanya itu saja, bed cover yang semula sudah terpasang juga sudah berada di luar rumah. Namun bukan harta benda yang diambil oleh maling tersebut, melainkan hanyalah sejumlah bantal dan guling. Spray dan bed cover kamar anak-anaknya juga diketahui dikencingi oleh seseorang yang belum diketahuinya. Merasa kejadian tersebut merupakan hal yang tidak lazim, si pemilik akun lalu meminta maaf jika dirinya memiliki kesalahan karena khawatir hal buruk terjadi pada dirinya dan keluarga. Paijo kemudian memperlihatkan sejumlah ritual yang disarankan untuk mengusir hal-hal negatif. Salah satunya dengan mengepel rumah menggunakan air rendaman beras yang juga diunggahnya di akun tersebut. Selain itu, ia juga menaburkan garam ke kamar mandi dan membakar bed cover serta kasur anak-anaknya yang telah dikotori oleh pelaku. Ratusan calon penumpang bus jurusan Jabodetabek terlantar selama berjam-jam di Terminal Induk Jati Kudus pada Sabtu 7 Mei. Hal ini lantaran bus dari Jakarta yang bakal membawa mereka terjebak macet karena tidak melewati jalan tol. Salah seorang penumpang yang menunggu berjam-jam yakni Bayu Rivaldi Pratama, pemuda 27 tahun asal Jakenan Kabupaten Pati itu hendak berangkat menuju Terminal Polres Tangerang, di mana jadwal keberangkatan bus yakni pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ia berangkat mendapat kabar dari agen bus jika keberangkatan molor sampai pukul 22:30. Ia bersama ratusan calon penumpang lain duduk di pelataran terminal. Selain Bayu, calon penumpang lainnya yakni Siti Mulinatus Saadah. Gadis asal Tayu Kabupaten Pati ini memiliki tujuan ke Cipitung, Bekasi, di mana seharusnya jadwal keberangkatan busnya yaitu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ia juga mendapat informasi sejak sebelumnya jika bus yang akan membawanya ke Bekasi akan telat berangkat. Namun sampai pukul 22:30 pantauan di Terminal Induk Jati Kudus, sejumlah bus baru tiba dari Jakarta. Ketika bus sampai terminal, kru bus langsung memanggil satu persatu calon penumpang. Kepala Terminal Induk Jati Kudus, Indarto, mengatakan terminal memang dipenuhi calon penumpang tujuan Jabodetabek. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!